Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrodillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. 5. Materi pengantar tuduhan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tuduhan-tuduhan yang pernah dialamatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sejak dahulu dan bertahan hingga saat ini, diantaranya adalah 1. Mengaku Nabi. Hal ini disampaikan diantaranya oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Afalik, kemudian Muhammad Taufik Saukiyah, dan Alawi Al-Haddad, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Latif dalam Da'awa Al-Munawi'in. Padahal, dalam salah satu kitabnya, yaitu Kitab At-Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu. La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awsan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyu wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga beberapa kelompok dari umatku mengikuti kaum musyrikin dan hingga mereka menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada pada umatku 30 orang pendusta. Semuanya mengaku bahwa ia adalah seorang nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Sehingga tidak mungkin beliau mengaku sebagai nabi, sedang beliau meyakini dan menuliskan di dalam kitabnya hadis bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuduhan yang kedua yaitu mujassimah atau orang yang berpemahaman bahwa Allah memiliki fisik layaknya berhala yang disembah. Yang menyampaikan hal ini adalah salah satu ulama Syiah Zaidiyah. Padahal yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mentasjim Allah adalah Allah itu memiliki zat, namun pasti zat Allah berbeda dengan zat para makhluk, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab-kitab beliau. Sehingga tuduhan ini pun terbantahkan. Kemudian yang ketiga adalah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merendahkan dan menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Alawi Al-Haddad bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab benci dengan sholawat, padahal di dalam karya-karyanya beliau selalu menuliskan teks sholawat dengan lengkap tanpa disingkat-singkat setelah penyebutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuduhan yang keempat yaitu anti mazhab. Padahal sebagaimana telah disampaikan di materi sebelumnya, ayah beliau adalah seorang ulama yang bermazhab Hambali. Kemudian ulama panutan beliau yang sering beliau baca kitabnya dan mempengaruhi beliau yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang memiliki mazhab Hambali. Dan saat ini pun kerajaan Arab Saudi secara resmi bermazhab Hambali. Dan ulama-ulama yang sejalan dengan beliau seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan yang lainnya juga bermazhab Hambali. Tuduhan yang kelima yaitu mengingkari karomah para wali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingkari karena anggapan mereka bahwa para wali bisa dimintai pertolongan meskipun para wali itu sudah meninggal dunia. Dan pemahaman yang benar tentu adalah pemahaman dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena seorang wali apabila
dia sudah meninggal dunia, maka dia tidak bisa dipintai pertolongannya. Tuduhan yang keenam adalah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki akidah takfiri atau khawarij. Arab Saudi dan negara yang digelari Wahabi seperti Kuwait dan Qatar tidak pernah mengkafirkan sesama kaum muslimin. Bahkan ketika berada di puncak kejayaannya, negara-negara yang disebut Wahabi tersebut memberikan bantuan kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Organisasi Islam di Indonesia yang terinspirasi oleh beliau seperti Muhammadiyah dan Persis tidak pernah ditemukan melakukan seruan untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Tuduhan yang ketujuh yaitu memberontak kepada Daulah Utsmaniyah. Tuduhan ini tidak terbukti karena tidak ditemukan dalam tulisan-tulisan dan surat-surat beliau. Bahkan Syekh Sholih Al-Abud dalam risalahnya menyebutkan bahwa kekhilafahan Turki Utsmani tidak sampai ke Najd. Jadi tidak mungkin melakukan pemberontakan seperti yang dituduhkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.